Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Strategi Recommendation Meningkatkan Sustainability dan Profitabilitas Goto Group. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Putri Beredeta Manali dengan MPM akhir 010. Selanjutnya ada Aspa Pariwi Praditya dengan MPM akhir 004. Selanjutnya ada Abdul Rohim dengan MPM akhir 068 dan yang terakhir ada Gita Ayu Maharani dengan MPM akhir 024. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu ada latar belakang masalah, di mana Goto Group ada beberapa latar belakang masalah. Yang pertama ada tantangan profitabilitas, di mana tingginya burn rate atau pembakaran modal untuk promosi dan diskon demi mempertahankan pangsa pasar. Lalu selanjutnya ada kondisi pasar, di mana perlambatan ekonomi makro menuntut perusahaan teknologi beralih dari strategi growth at all cost menjadi positive unit economics. Baru yang terakhir ada fokus utama yaitu kebutuhan mendesak untuk menekan kerugian operasional tanpa kehilangan pengguna aktif di dalam ekosistem seperti Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial. Oke, kita masuk ke presentasi selanjutnya, ada SWOT analysis yang berisikan strength, weakness, opportunity, dan threat. Baik, kita masuk pada bagian strength atau kekuatan. Jadi Goto ini memiliki ekosistem digital hyperlocal terlengkap di Indonesia. Lalu ada integrasi kuat antara mobilitas, e-commerce, dan finansial. Dan terakhir ada program loyalitas tunggal atau GoPay Coins yang mengunci transaksi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi Goto ini memiliki margin keuntungan yang tipis pada layanan inti dan ada ketergantungan basis pengguna yang tinggi pada subsidi dan promo. Oke, next ada opportunities atau peluang, di mana penetrasi layanan fintech yang masih memiliki ruang tumbuh masif di Indonesia. Lalu selanjutnya ada potensi monetisasi layanan premium bagi high value user. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu di mana perang harga agresif dari kompetitor bermodal kuat seperti Grab dan Shopee. Lalu ada tantangan kondisi makroekonomi yang bisa menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada competitive analysis. Yang pertama itu sektor mobilitas dan food. Berhadapan langsung dengan Grab, keduanya memiliki layanan identik, namun Goto unggul di integrasi pembayaran lokal. Yang kedua ada sektor e-commerce. Shopee memimpin di segmen retail atau promo agresif, sementara Tokopedia atau Goto kuat di segmen elektronik dan trust merchant. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif Goto, kemampuan melakukan cross-selling layanan dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Slide selanjutnya ada risk assessment atau penilaian risiko. Yang pertama ada risiko finansial, penipisan modal atau runway jika efisiensi bahan operasional gagal dicapai tepat waktu. Yang kedua ada risiko operasional dan pasar, potensi customer churn atau penurunan drastis volume transaksi akibat rasionalisasi tarif dan penghentian bakar uang. Yang ketiga ada risiko regulasi, perubahan kebijakan pemerintah terkait tarif batas bawah transparansi online yang bisa menggerus margin laba. Nah, di slide ini ada alternatif strategi. Yang pertama itu fokus monetasi agresif, meningkatkan take rate atau potongan komisi dari mitra driver dan merchant di semua layanan. Yang kedua ada efisiensi ekstrim, restrukturasi besar-besaran dengan menutup lini bisnis yang tidak mencetak laba secara konsisten. Dan yang terakhir ada model pelangganan premium, membangun subscription model seperti Goto Plus untuk mempertahankan pelanggan bernilai tinggi tanpa mengadakan diskon. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi utama. Yang pertama, fokus pada high value user. Ini beralih mengejar kuantitas pengguna dengan kualitas pelanggan dengan customer lifetime value atau CLV yang tinggi. Selanjutnya, ekspansi Goto Finansial. Ini mewujudkan layanan fintech seperti GoPayLater dan juga pinjaman tunai sebagai mesin pencetak laba utama
karena sektor ini memiliki sinergi margin yang tinggi. Dan yang terakhir adalah sinergi data ekosistem dengan menggunakan jejak transaksi belanja di Tokopedia yang real time. Selanjutnya ini adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko churn itu mengganti diskon tunai langsung dengan GoPay Coins. Selanjutnya mitigasi retensi mitra, ini menyediakan program kesejahteraan non tunai bagi mitra, kayak misalnya akses untuk asuransi yang terjangkau. Selanjutnya mitigasi finansial dengan optimasi fail cost seperti pengurangan biaya operasional dan juga efisiensi infrastruktur. Lalu ada strategi keberlanjutan, di mana yang pertama Electrical Armada, ini mempercepat transisi armada roda 2 pada Gojek dengan menggunakan kendaraan listrik atau EV. Selanjutnya dampak lingkungan dengan menekan jejak karbon dari kegiatan operasional transportasi harian. Selanjutnya ada dampak investasi dengan meningkatkan daya tarik GoTo di mata investor global yang sangat memprioritaskan standar ESG atau Environmental, Social, and Governance. Baik, beralih ke slide selanjutnya, ini adalah road to profitability atau peta jalan yang kami rancang untuk eksekusi strategi GoTo. Langkah ini kami bagi ke dalam 3 fase utama. Pada fase pertama yaitu fokus jangka pendek perusahaan. Jadi perusahaan melakukan rasionalisasi biaya pemasaran dan restrukturisasi beban operasional. Setelah fondasi operasional stabil, kita masuk ke fase kedua, yakni mendorong penetrasi layanan GoPay Later ke seluruh basis pengguna aktif Tokopedia. Dan untuk yang terakhir yaitu jangka panjang di fase 3, targetnya adalah penerapan full scale armada EV operasional serta monetisasi layanan finansial secara menyeluruh. Di slide selanjutnya, sebagai kesimpulan dan penutup dari analisis kelompok kami, berikut adalah executive recommendation yang kami sarankan. Jadi dari sisi keputusan strategis, demi mencapai profitabilitas berkelanjutan, GoTo harus segera menghentikan strategi perang harga dan beralih fokus pada monetisasi ekosistem terintegrasi. Sementara itu, untuk langkah krusialnya, pertumbuhan pendapatan harus mulai digeser dari sekedar volume transaksi mobilitas menuju interest dan fee dari layanan finansial digital. Langkah ini diyakini akan menjamin perusahaan untuk tumbuh sehat tanpa harus terus membakar modal ke depannya. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai rekomendasi strategis untuk GoTo Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.